Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Jenny Dian Puspita, mahasiswi dari Universitas Pelita Bangsa. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang ruang lingkup ekonomi internasional. Sebelum mempelajari ilmu ekonomi internasional, kita harus terlebih dahulu mengkaji apa itu ilmu ekonomi internasional dan apa kedudukannya dalam ilmu ekonomi. Nah, secara garis besar, ilmu ekonomi terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama ada ilmu ekonomi deskriptif, yang kedua ada ilmu ekonomi teoretis, dan yang ketiga ada ilmu ekonomi terapan. Pembahasan pertama, kita mulai dari ilmu ekonomi deskriptif. Ilmu ekonomi deskriptif yaitu ilmu ekonomi yang menjelaskan dan menggambarkan fenomena ekonomi yang ada. Yang kedua, ekonomi teoritis, yaitu ilmu ekonomi yang mempelajari proses kehidupan ekonomi secara teoritis, yaitu dengan cara sistem ekonomi bertahan dan beroperasi. Ilmu ekonomi teoritis ini terbagi menjadi 2 jenis, yaitu teori mikroekonomi dan teori makroekonomi. Dan yang ketiga yaitu ada ilmu ekonomi terapan. Studi ilmu ekonomi yang menerapkan landasan analitis umum yang diberikan oleh ilmu ekonomi teoritis untuk menjelaskan penyebab dan signifikansi peristiwa dalam ilmu ekonomi deskriptif. Berdasarkan materi pembahasan, ilmu ekonomi internasional dapat diartikan mencakup ketiga bagian ilmu ekonomi yang baru saja disebutkan tadi, yang artinya terdapat pokok bahasan yang bersifat deskriptif, teoritis, dan terapan. Masuk ke pembahasan selanjutnya, kita akan membahas tentang definisi dari ekonomi internasional. Ekonomi internasional sendiri adalah bidang studi yang mempelajari dampak perdagangan internasional, barang dan jasa, serta investasi atau keuangan internasional. Dengan kata lain, ilmu ekonomi internasional merupakan cabang ilmu yang mempelajari segala sesuatu tentang hubungan ekonomi antar negara. Dari definisi ekonomi internasional yang tadi dijelaskan, secara garis besar, ilmu ekonomi internasional mempunyai 2 subbidang penelitian, yaitu perdagangan internasional dan juga keuangan internasional. Nah, kita mulai bahas dari perdagangan internasional terlebih dahulu ya. Perdagangan internasional itu mencakup teori-teori mengenai arus perpindahan barang atau jasa dan faktor produksi antara satu negara ke negara lain. Nah, perdagangan internasional juga didefinisikan sebagai bidang studi yang menerapkan model mikroekonomi untuk membantu memahami perekonomian internasional. Dalam perdagangan internasional ini mencakup juga alat-alat yang kita kenal dari kursus mikroekonomi, yaitu seperti analisis penawaran dan permintaan, perilaku produsen dan konsumen, persaingan sempurna, struktur pasar oligopoli dan monopoli, serta dampak distorsi pasar. Ke sub bidang yang kedua, yaitu tentang keuangan internasional. Keuangan internasional yaitu mencakup teori-teori mengenai arus perpindahan uang dan modal. Nah, dari 2 subbidang ekonomi internasional ini, pastinya ada topik yang akan selalu dibahas terkait dengan ruang lingkup ekonomi internasional tersebut. Kita mulai bahas poin-poin dari subbidang tentang perdagangan internasional dulu ya. Yang pertama yaitu ada gains from trade atau keuntungan dari perdagangan, yaitu manfaat bagi pelaku ekonomi dari aktivitas perdagangan. Maksudnya yaitu setiap negara pasti mempunyai sumber daya yang berbeda kan? Nah, sehingga kemampuan untuk memproduksi suatu barang dan jasa juga berbeda. Misalnya, ada negara yang teknologinya pesat sehingga bisa menghasilkan peralatan yang canggih. Lalu yang kedua ada pattern of trade atau tren perdagangan, yaitu barang dan jasa apa saja yang berpindah dari satu negara ke negara lain. Studi ekonomi internasional perlu mempelajari pola perdagangan, yaitu komposisi ekspor dan impor suatu negara dan bagaimana kontribusinya terhadap volume perdagangan dunia. Yang ketiga yaitu ada how much trade atau berapa banyak perdagangan, yaitu perbandingan biaya dan manfaat dari perdagangan bebas.
Nah, perdagangan itu tuh kan selamanya tidak dapat menguntungkan saja ya. Bisa saja perdagangan dapat merugikan negara, tapi dalam bentuk industri lokal yang menghasilkan barang dan jasa yang serupa, tetapi tidak dapat bersaing dengan barang-barang dari negara lain. Oke, selanjutnya ini kita masuk ke poin subbab tentang keuangan internasional. Yang pertama yaitu ada balance of payment atau neraca pembayaran, yaitu selisih antara pembayaran ke dalam dan keluar suatu negara, atau bisa didefinisikan sebagai perpindahan barang atau jasa dan faktor produksi akibat perdagangan antar negara yang akan selalu diikuti dengan aliran uang dan juga modal. Yang kedua yaitu ada exchange rate determination atau penentu nilai tukar, yaitu kebijakan atau metode yang digunakan untuk menentukan nilai tukar mata uang. Maksudnya, ketika melakukan perdagangan dengan negara lain, kita tidak hanya harus menentukan harga barang tersebut, tetapi kita juga harus tahu nilai tukar mata uangnya. Dan yang ketiga atau terakhir yaitu International Policy Coordination atau koordinasi kebijakan internasional, yaitu bagaimana menyelaraskan kebijakan perdagangan dan keuangan internasional antar negara. Nah, maksudnya di sini yaitu setiap negara memiliki sistem dan kebijakan ekonomi yang berbeda. Jadi pada era globalisasi ini kebijakan yang diberlakukan oleh suatu negara akan berpengaruh juga ke negara lain. Mungkin itu saja mengenai pembahasan tentang ruang lingkup ekonomi internasional dari saya. Apabila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf, dan semoga video kali ini bermanfaat untuk menambah wawasan kita terkait dengan materi ruang lingkup ekonomi internasional. Oke, terima kasih dan bye-bye.